Selamat malam pemirsa. Malam ini kita akan memasuki episode yang sangat luar biasa karena kita akan membahas sesuatu yang sedang booming di negara kita. Telah terpampang di depan kami ada sejumlah batu dan ada seorang pakarnya. Pakar batu. Dago pakar, Pak. Itu iya. Ini serius ya, maaf ya, ini serius ya. Pak Leo, ini ada beberapa contoh sampel batu yang berasal dari Nusantara ini ya, Pak ya? Betul, betul. Di antaranya ini adalah, ini apa nih, Pak? Ini batu Waman Tina Kulakatemisi. Nah, ini serius. Boleh disimpelin nggak, Pak? Nggak bisa, itu bahasa ilmiah. Otak saya Waman simpel, Tina Pak. Palakitakumisi. Tadi, Ya. ini adalah nama sebuah batu. Ya, ini kan batunya, kamu lihat, bentuknya dan energinya sangat luar biasa. Ini bisa, katakanlah, bisa menghilangkan sesuatu yang memang sudah hilang. Oh, Ya, jadi, nah ini serius, ini serius. awal yang aneh. Kan dari sekian batu, itu kan ini fungsinya menghilangkan sudah hilang. Ya. Kalau seandainya batu yang ini, Pak? Nah, ini gini. Ini kan, ya, coba. Jadi, pemirsa, kan batu kita lihat dari clarity dan stare. Iya. Kalau stare batu itu kan ada yang 4, ada yang 6. Kalau ini, nggak ada sama sekali. Nggak ada stare-nya? Nggak ada stare-nya. Tapi seandainya, kalau dijajarkan begini ada 3, Pak. Ada 3. 3 batu. Jadi begini, oke. Menurut Bapak nih, kira-kira kalau bisa dibilang ini ada hodamnya nih, isinya seperti Ini apa ada nih, penunggu. Pak? Penunggunya? Ini ada penunggunya baik, orangnya ramah, dan orangnya juga, ya. Oh, berbentuk orang ya? Iya, nah ini maaf nih, ini hodamnya datang, ini penunggunya datang. Kamu lihat, ini terangkat sendiri batu ini dia datang. Ini orang Terangkat sendiri loh. Tepuk tangan dong. Ini terangkat sendiri. Terangkat ya? Ini, ya. Tuh. Tadi kan ada di bawah sini. Tiba-tiba hodamnya datang dia naik. Naik. Kamu lihat. Ini bukan sulap, bukan sihir. Bukan sulap. Karena hodamnya datang. Kehadirannya, saya terasa ada kehadiran penunggunya batu ini. Naik tuh, lihat naik lagi. Iya. Coba. Kuat sekali. Ini pengaruhnya ciri-ciri kuat. dari hodamnya spesifikasinya seperti apa? Berbentuk orang, laki-laki, setengah bayan, Setengah tetapi bayan. sepertinya harusnya dia sudah hadir. Kamu berasa nggak? Ke belakang, Pep. Kalau dari aromanya sih udah kecium nih. Hah? Berasa, ini batu nunjuk ke belakang. Nah, itu. Baik, Mas. Wah, Mas, Luar biasa kan? amazing sekali, Mas. Mungkin Mas ada hubungannya dengan batu ini, Mas. Sebab begitu kita bahas, Mas langsung muncul, Mas. Ini kayaknya hanya orang-orang stres yang... Ulang ini, bukan Pak. Baik, tema kita pada malam ini temanya adalah sinergi batu. Apa? Tadi saya lihat di monitor penonton sebelah kiri semangat, tengah semangat, semua semangat. Yang nggak semangat itu penonton sebelah kiri. Sama penonton di depan ini. Pemirsa, fenomena batu mulia ternyata menyimpan sejuta misteri. Dari bentuknya mengundang rasa ketertarikan yang luar biasa dari seluruh masyarakat pencinta batu. Lantas bagaimanakah pembuktian keaslian batu mulia yang kian fenomenal ini? Ajo ning ngendi-ngendi. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Pak. Aku memang melangkah dari rumah. Asik, hey! Kirim surat, SMS juga nggak usah. Hey! Coba suaranya. Oke Mas Didi, bukan Pak.
Masih semangat? Mana suaranya? Ini yang merah-merah ini rombongan sebelah kanan ini penonton tetap bukan empat mata. Kalau boleh tahu dari mana? Solo. Solo itu jauh banget dari Amerika sana ya. Slow ya. Yang tengah itu cantik-cantik, subhanallah. Apalagi yang sebelah kiri, subhanallah. Ini sepertinya putri muslimah tahun 1, 2 ini. Apalagi sebelah kiri ini ada pangeran dari langit tanpa selai benang. Kembali kalau ngurusin kamu tuh nggak ada habisnya. Wah, dunia belum kiamat nggak? Bentar Pak Leo ya, bentar, tenang aja Pak Leo. Apalagi kamu diem-diem, kamu tahu nggak, pemain suling itu persoalannya banyak juga. Balik ke lab. Selamat malam untuk Pak Leo, apa kabarnya? Ini lama nggak ketemu Pak Leo tuh di daerah, di gua mana kau sembunyinya? Di Gunung Sindur. Oh, Gunung Sindur. Ya. Gunung Sindur itu adalah di tempatnya para tuyul-tuyul. Makanya dia menemuin anak-anaknya di sana. Ini daerah Jawa Selatan sana. Makanya mereka kehilangan, mereka tanya saya terakhir, mereka kehilangan kakeknya kan. Mereka cuma sering lihat di Trans 7, saya bilang nanti saya sampaikan. Saya nggak ngomong begitu. Saya nggak ngomong. Nggak ngomong, tapi kakeknya nyebutnya tangannya di sana. Nah. Kita pas peliputan Gunung Serandil, kalau kita waktu ke sana terus tahu-tahu kita ngeliput gua dulu, ternyata mengalami longsor. Oh iya, betul. Untung kebetulan bukan kita dulu yang datang ke situ, Ya, betul. tapi kita ke gua dulu, baru kita datang ke sana, baru longsor. Ya. Dan yang meninggal itu kira-kira ada banyak orang. Dan dikasih pulis lain, nah itulah subhanallah. Makanya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana aja? Di Saya Gunung Sindur. Ada ya di Gunung Sindur tadi nyari batu, Mas. Kebetulan saya menggali di beberapa tempat, ya alhamdulillah. Ada menemukan Nggak dapet. Alhamdulillah nggak dapet. Ya. Kayaknya saya ngobrol sama orang yang salah. Tanya senyum ceria, alhamdulillah nggak dapet. Kan lo Mas Tukul sendiri yang mengajarkan kita harus selalu bersyukur kan. Betul. Dalam Hidup keadaan itu ada apapun. dua, betul. Iya, betul. Betul, Dan ada saya dua. sangat ingat sekali. Iya. Lu baru berasa sekarang, berasa ngomong dengan orang yang salah. Gua dari awal. Bener apa yang dikatakan Pak Leo, hidup itu ada dua, Oh, syukur dan kufur. Kalau kamu syukuri, kamu akan ditambah lagi oleh Allah, dan kalau kufuri, kamu akan selalu kekurangan dalam hidup. Dan satu hal, Mas, yang kita tidak dapatkan materi barangnya, Iya. tetapi yang kita dapat insya Allah pelajarannya, hikmahnya, kan begitu. Mencari mengais rezeki kan tidak harus berupa uang. Iya, betul. Rizki kebahagiaan, Iya. rizki pelajaran Iya, hidup, bersyukur dan lain sebagainya, betul kan? Betul, Pak. Saya Kalau nggak banyak kuat belajar. imannya, malah kita menemukan itu bisa jadi lupa. Oh iya, betul. Nggak lama nggak ketemu, gitu ketemu ada pencerahan yang sangat luar biasa sekali. Amin. Subhanallah. Cerah banget, ya. Iya, ini tuh Mbak, lightingnya nambah terus. Kembali karena tema bukan empat mata malam ini adalah sinergi batu. Ya. Ini sangat menarik dan sangat setuju dengan tema ini. Karena kalau pas kebetulan kita satu sinergi dengan batu itu, kita mempunyai star atau daya tarik yang sangat luar biasa. Karena antara planet ini dengan planet ini itu punya daya tarik yang tarik menarik. Tapi kalau sinergi itu dengan batu, kita ada sesuatu yang bikin kita itu keluar auranya. Nah, seperti apa batu yang memiliki energi tersebut? Apakah ada ciri-ciri khusus batu yang dapat memancarkan cahaya? Jadi begini, ini kan fenomena batu ini kan lagi sangat tren, Mas, lagi Iya. sangat booming di negara kita.
sesuatu yang datangnya dari alam, batu-batu alam, tentu akan memiliki energinya tersendiri, energi bawaan dari alam tersebut. Persoalannya sekarang, orang sering mengkaitkan batu-batu tertentu dengan kekuatan-kekuatan tertentu. Jadi kalau itu saya berpikir itu wilayahnya sudah berbeda lagi. Bahwa yang yang saya ketahui bahwa batu-batu yang memang digali dari lava akibat gundukan lava Gunung Merapi dan lain sebagainya, itu rupanya dia membawa energi. Bayangkan bahwa mereka berada pada satu kedalaman yang cukup dalam di perut bumi, dan dikeluarkan tidak selamanya juga akan berhasil katakanlah dengan kualitas yang baik. Betul. Jadi ada batu-batu tertentu yang memang akhirnya energi yang dia timbulkan itu sangat bergantung dengan si pemakai. Ada yang bisa membawa satu katakanlah sifat yang adem, yang cocok dipakai untuk orang-orang yang memang temperamennya tinggi, yang gampang pemarah dan lain sebagainya. Atau batu-batu tertentu yang kalau sampai batu dikaitkan mampu mendatangkan rezeki, saya berpikir kita harus hati-hati menyikapi ini. Tapi yang kita bicara adalah batu yang membawa atau bersinergi dengan energi alami manusia. Energi alami ini adalah sifat pemarah, sifat sedih dan lain sebagainya. Itu kan tentu pembawaan setiap orang pasti memiliki itu. Belum. Oh, iya. Jadi ada umpama di rumah ada energi ini sama ini itu nggak cocok, konflik terus. Tapi tiba-tiba ada orang, maaf ya, mendatangkan sopir yang nggak jelas, suruh. Tapi sopir itu membawa energi yang klik dengan energi dua orang yang tidak klik, tapi akhirnya jadi sinergi dan itu suatu mendapatkan suatu pencerahan, mendapatkan suatu kemudahan dalam hidupnya. Seperti itulah sama dengan batu yang dikatakan Pak Leo tadi. Dia sudah berapa kilometer di dalam perut bumi, dia muncul melalui lava yang dikeluarkan Gunung Merapi, terus batu itu keluar terus cocok dengan energi kita, klik, akhirnya jadi satu aura muncul. Contoh batu yang memancarkan energi, apa ada yang dibawa? Boleh diperlihatkan oleh pemirsa Pak Leo. Kita coba lihat ya. Ini tasnya nggak sembarangan, ini bekas kulit ular dinosaurus zaman dulu. Jadi gini, Ternyata Pak Leo tuh pecinta batu juga. saya pecinta batu udah lama, Mas. Selain wanita, batu juga itu. Itu normal, Mas. Normal. Jadi ini, saya akan coba, mungkin kalau dengan mata biasa kan akan sangat sulit untuk melihat batu itu punya energi Berarti pakai atau mata tidak. siapa nih? Mata kucing dan mata kaki. Mata kaki. Kita coba Nanya lagi loh, mata lo sohek. Apa Pak Leo? Oh pakai itu Pak Leo. Ya, kita coba mendeteksi batu ini menggunakan pendulum ya. Wah, ini nggak sembarangan ini. Pendulum. Ini Kita Lancip ya? Ini kayak bibir saya gitu. nih. Nah ini agak serius sekarang. Ini pendulumnya kan bergerak, Mas. Ya, bergerak. Harusnya secara logika kalau kita ingin menghentikan pendulum ini bagaimana caranya? dipegang. Dipegang ya. Jadi tidak mungkin umpamanya dengan cara seperti ini terus pendulum ini bisa berhenti begini kan? Ini bisa berhenti. Ya. Terus saya ulang. Sekarang saya yang putar. Saya sengaja putar. Sekarang saya dekatkan batu ini. Iya. Kita menunjukkan batunya ada energinya, Mas. Iya. Ini bisa berhenti, Pep. Bisa berhenti, Pep. Luar biasa, berarti batu itu Nah, ada bensinnya habis, istimewanya, Pep. Bensinnya. Jadi tapi itu tadi. Boleh saya jelaskan sedikit saja, Mas. Ya, rupanya orang-orang tertentu yang mungkin dalam kehidupannya dia menjalankan di dari bawah, Mas. Wah. Kecubung Yaman. Iya, Yaman. Ya. Jadi saat dia mungkin melakukan satu ibadah tertentu ya, Mas ya. Dia berzikir tanpa sadar. Dia berzikir, dia menggunakan batu tertentu dan mungkin ritual zikirnya itu tanpa sadar energi dari zikir itu mengisi ke batu ataupun benda lain yang dia pakai. Setuju. Sehingga
saya menemukan banyak hal bahwa benda itu terisi, batu itu terisi tanpa si yang punya pun tidak sadar. Jadi sekali lagi bukan berarti batu itu yang menyelamatkannya, tapi setiap asma Allah yang ditiupkan, doa yang ditiupkan di dalam ini yang kemudian membentuk satu energi yang positif di dalam batu itu. Itu yang terjadi. Betul, saya nggak setuju. Ini ada yang unik nih Mas. Kurang tinggi dikit, angkat dikit. Nah. Itu. Ini kemudian batu yang disebut bulu macan, Mas. Wis, ini mantap nih. Bulu macan. Ini mantap nih. Kalau bulu ketek ada. Ini saya lihat ini ada apa? Ada semut, fosil semut di dalam. Fosil semut. Fosil semut. Ini namanya amber dan Nggak ini sembarangan ini. Ini pakai ini orang punya Yang kewibawaan. Karena macan itu kan ya raja Mas ada hutan. fosil semut Mas di dalam ada batu. fosil semut. Oh iya iya iya. Itu di dalam. Ji. Semut Nah, coba, kecil. Nah itu. Wah, ini mantap. Fosil semut yang Oh, iya. terkurung karena Iya. karena ratusan tahun karena dia dari getah pohon. Bisa jutaan tahun itu. Jutaan tahun. Wow. Getah pohon amber. Betul, ini ada nih betul. Agak kelihatan gitu. Ya ini. Semut orang-orang gimana? Orang-orang itu kamu ini semut. Kan bentuknya kayak semut. Orang-orang kepalanya tuh kayak kamu itu. Jadi itu. Ya, ini bagus nih Pak. Oh, iya. Jadi Mahal nih Pak Leo. kalau mahal tidaknya saya berpikir relatif ya Mas ya. Iya ya. Karena Kalau memang- seneng Nggih, ya nggih. nggak Iya, itu. melihat angkanya. Iya. Tapi kalau orang nggak punya duit ya mahal. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah dua bidadari cantik dan jelita yang memiliki aura memukau serta istimewa. Langsung aja kita saksikan penampilan dari Yopi Sister. Bukan empat mata. Coba. Kita nyanyi bareng dua anak Julio Bisnisnya ya. Aku memang dekat dari rumah. Tak perlu kirim surat, SMS juga nggak usah. Kalau ingin bertemu
dua racun Yubi Sister. Oh, belum saling Oh ya? iya, luar biasa banget. Bikin semangat Pak Leo kayak gini. Luar biasa sekali. Ya seperti ini, wanita tuh sebetulnya surga. Orang keliru bilang wanita tuh perhiasan tuh jangan. Perhiasan tuh malah nanti cepat bosan dan gonta ganti malah. Tapi wanita tuh surga. Kembali kalah. Selamat malam untuk Yobi Sister, dua bidadari saya yang cantik, menawan dan mempesona. Apa kabarnya? Alhamdulillah pangestu, tapi atuh namanya dua racun Yobi Sister. Dua racun Yobi Yobi Sister. Ya, maaf ini Yes, tulisannya iya. YouTube-nya, bukan YouTube, YouTube. laptopnya ini. Kalau boleh tahu nama kalian masing-masing siapa selain orang tahunya Yainuddin itu? Happy tadi ngasih bocoran gitu. Ya, ya. Sembarangan. Siapa? Gua ngasih tahu nama Herman kok. Makin parah aja. Oke, saya kakaknya Gina Yobi, kalau adekku Gita Yobi. Siapa? Gita. Saya tuh kadang-kadang kalau Iya Mas. Lanjut. Kopita! orang pada cepet panas ya. Orang tuh kesabaran diutamakan, jangan emosi pertama. Nanya nih siapa PPP. Lagian kuping apa tetelan tuh dipakai dong. Maaf Pak Leo. Enggak, sebenarnya kan tadi dia hanya membantu, Mas. Iya, iya. Tapi Mas juga mungkin agak sulit kalau Mas berdiri Iya, sampai iya. harus. Namanya siapa tadi? lebih bisa iya Ternyata kan? penyakitnya Pak Leo sama. Dari bawaan lahir Sama aja. sama ternyata. Sebetulnya bertiga sama, tuh Pak yang satu agak malu-malu kucing. Bicara soal batu mulia nih. Untuk siapa dulu nih? Kakaknya boleh, adeknya. Mau yang kakaknya Tapi atau adeknya? kakaknya ngalah untuk adiknya dulu aja. Adiknya tuh anu. Tahu apa tahu? Aku dipikir laki-laki yang haus dengan wanita. Enggak ya, enggak kan? Enggak kan? Ya, Enggak kan? ketawanya nggak enak banget ya. Percayakah kalian dengan energi yang terpancar dari bebatuan mulia nih? Apa kalian juga koleksi batu? Dan kalian tuh bukan batu tapi memancarkan sesuatu yang membuat rontok semua ini. Monggo. Sebenarnya sih kalau bawa bongkahan nggak mungkin dong. Wow. Cie, nggak sih. Ini sisa-sisa kemarin. Bisa jualan Bukan maksudnya sebenarnya sih ini nggak kurang begitu bagus. Ini batu obi dari Ternate, kebetulan kemarin juga baru pulang dari sana, bawa bacan, bawa duko. Obi. Pulau Obi. Bacan obi kan kuning ya, coklat ke kuning. Jadi sih percaya nggak percaya, memang batu ini katanya kalau memang kita pakai, katanya suka ada membawa aura tersendiri. Gitu. Tapi bener jangan nggak sih, aura Mas? mistis juga. Jangan aura mistis. Bisa pakai. Ah, Ada apa maksudnya? aura Aura Karena kan mistis. kalau lihat dari Mas Tukul tuh mukanya mistis. Gimana gitu? Jadi Ya. bikin seram, merinding gitu. Kamu jangan melihat dari luarnya. Tapi dalamnya kan kamu belum tahu. Itu jadi batu itu punya daya tarik di sini. Ada daya tarik sendiri sih. Bener nggak sih Mas Leo? Iya. Wah, manggilnya emas loh. Masa manggilnya mau AA kan nggak mungkin. Mang Leo. Mang Leo, iya. bener nggak sih coba? Coba bisa dia. Tapi ini masih kosong sih, kalau memang mau diisi sama Mas Leo boleh. Pak Leo bisa. Oh, Pak Leo oke. bisa. Kosong kontrakan kali. Jadi gini, dari tadi ditaruh di depan, memang batu ini punya energi khusus. Sebenarnya di tangan kalian sebagai entertainer segala macam, insya Allah ini
sedikit banyak akan membantu dalam artian energi batu ini cukup positif dan bagus, terutama untuk orang-orang yang memang tampil di depan. Menghibur. Dalam artian paling tidak memberikan energi yang bagus ke penonton sebagai penghibur ya. Jadi ya insya Allah bagus. Tapi ya tetap kita tidak musyrik, kita tidak berusaha menduakan Allah ya, dalam artian ya mencoba menyikapi ini sebagai salah satu benda alam yang kemudian bisa sampai ke tangan kalian. Kalau tidak sesuai dengan keinginan Allah kan tentu tidak akan terjadi ya. Jadi disikapi secara positif seperti itu. Gitu. Kalau tadi mau nambahin nggak Pak? Ya kalau masalah batu aku sih kurang begitu paham. Mas jangan gitu lihat ya. Kan kalau ngobrol kan harus Oh iya nggak boleh bertatapan ya. Tatapan. Jadi emang seneng banget sih ngelihat kayak batu kayaknya lebih tarikannya tuh lebih gimana gitu. Jadi orang lebih wow ada apa di kayak dalamnya. kamu tuh nggak batu tapi tarikannya tuh. Iya. Lebih dari batu bacan lebih. Kalau ada schedule yang timing pas, syuting Mister Tukul jalan. Balik ya. Untuk Pak Leo nih. Bentar untuk tukang siomay bentar. Kok siomay sih ya? Jangan siomay. Apa harusnya? Sate. Sini aku sate. Dong. Untuk Pak Leo Lumanto. Ya. Kabarnya ada batu-batu yang memiliki kecocokan dengan bulan kelahiran. Kelahiran Bu? Seperti apa itu dan ada energi yang seperti apa juga. Begini. Tapi jangan dulu. Pariwaranya itu sudah nggak sabar ingin karena iklan di Bukan Mata itu subhanallah. Oh banyak. Kok tidak henti ini adalah motornya. Ini adalah mengundang para pengiklan untuk hadir di tahun 7 ya. Seperti apa nanti akan dibesarkan oleh Pak Leo tentang batu yang ada energi yang sama. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Mata. Kalau kita ngelihat dari bentuk yang Wah, mantap, dari situnya udah kelihatan. nah yang ini apa nih, Mas? ini yang palsunya. Oh, yang palsu. Oke, masih di Bukan Mata. Masih semangat. Mana suaranya? Luar biasa sekali ya penontonnya ya. Sangat respect dan antusias. Bukan Mata bukan siapa-siapa tanpa pemirsa di rumah maupun di studio. Dan juga para bintang tamu dan semua ya. Untuk Pak Leo Lumanto nih, mengulang pertanyaan sebelumnya. Batu-batu alam kabarnya memiliki kecocokan dengan bulan kelahiran pemakainya. Bagaimana melihat dan apa ada pengaruh bagi pemakai batu itu? Monggo Pak Leo. Jadi keburu orang mengkategorikan orang menurut zodiak, ya, batu kelahiran dan sebagainya. Bahwa orang dengan kelahiran Desember ataupun Januari punya kepribadian yang berbeda. Iya. Nah, dianggap kemudian hasil perjalanan waktu mereka bisa meneliti bahwa batu-batu tertentu mempunyai sifat yang sama dengan si orang tersebut, sehingga itu dikaitkan di situ. Tapi sebetulnya kalau saya berpikir boleh saja kita berpijak pada pegangan seperti itu, tetapi kembali lagi yang tadi di awal saya jelaskan bahwa batu itu sendiri sudah memiliki energi alamnya. Memang akan jauh lebih baik kalau terjadi sinkronisasi, sinergi, bahwa saat batu ini dengan warna biru cenderung menenangkan seperti safir, Mas. Ya. Safir ini yang saya pakai ini safir, itu cenderung memang membuat segala sesuatu itu cooling down. Sehingga untuk orang-orang yang bertemperamen tinggi sebaiknya dia menggunakan safir. Tetapi sebaliknya, batu rubi itu kan merah. Ya, bahwa merah itu bisa diidentikan dengan api.
kita berharap batu rubi itu dikenakan oleh orang-orang yang memang lembut, yang selalu mengalah, selalu dizolimi katakanlah begitu. Mereka menggunakan rubi akan membuat ini. Tetapi kan fenomenanya mungkin tidak harus diwakili oleh safir ini saja, mengingat harganya juga sangat luar biasa. Safir seperti ini sudah pasti juga yang pasti akan menguras. Kelihatan. Ya, jadi persoalannya sekarang tinggal bagaimana kita melihat sinergi batu, ataupun alangkah baiknya batu yang digunakan sekaligus juga bisa menjadi sarana, katakanlah sarana investasi, sehingga dia bisa mendatangkan rezeki kepada si pemilik. Dia mendapatkan kepuasan memakainya dan kemudian nilai investasinya bertambah gitu. Ya, kalau saya kan Libra tuh Kalimaya, Opal. Ya memang dari dulu sebetulnya cocok. Memang kita tuh Libra itu Kalimaya bisa, terus Opal bisa, Blue Sapphire bisa. Ini bisa, Mas. Scorpio batu nisan sama batu bata. Lu pakai batu koral apa batu bata, tuh cari semen sama pasir kamu. Bentuk Ada yang kurang, Mas. Apa? Pisang batu. Itu untuk bikin rujak enak. Mas mau tanya dong sama saya, boleh ya? Ya boleh. Kalau seperti sekarang kan katanya lagi stres banget dengan batu bacan warna hijau atau duko. Itu menandakan lebih seperti gimana sih? Sebenarnya gini, fenomena batu bacan ini kan terangkat gara-gara salah satu pemimpin negara kita yang kemarin memberikan hadiah kepada pemimpin negara lain. Jadi kemudian batu ini terangkat. Hanya fenomenanya memang sekarang ini batu jadi mendunia. Itu bukan bacan. Itu bacan. Bacan juga ini. Itu banci. Tapi Gimana? Silakan, tapi Pak. kemudian fenomena batu bacan dengan safir ini menjadi berbeda, Mas. Iya. Malam ini kebetulan yang saya bawa seperti ini. Batu Bagus. safir ini Saya batu lihat dunia. bagus. Saya lihat Iya. bagus. Mohon maaf sebelumnya, batu dengan kualitas seperti ini harganya di angka hampir 400-500 juta. Kemudian bacan ini begitu dulu sekian tahun yang lalu hanya pada angka yang katakanlah Di bawah. ratusan ribu, 2 juta. Sekarang sebesar ini sudah 80-75 juta. Wow. Nah, Saya percaya. masalahnya sekarang saat kita memutuskan membeli bacan, fenomenanya akan sejauh apa? 2 tahun, 3 tahun lagi boomingnya selesai. Ya, mungkin akan menjadi seperti itu. Seperti kasus dulu anturium, bunga Ikan Jermani, lohan itu. ikan lohan atau semacam itu. Tapi kalau ini kan lebih worldwide, Mas, lebih mendunia. Anda bawa kemanapun, kita bawa kemanapun, tentu ada harganya. Ya. Jadi kalau saya berpikir, ya tadi yang jadi Mbak tanya bahwa bacan mendunia ya gara-gara memang ada fenomena yang memang dihembuskan ke situ. Dan katanya juga memang nggak boleh digantung dengan kayak emas, nggak boleh ya. Katanya harus Ya. pakai titanium atau perak seperti Ya. itu karena bisa menyedot. Bacan ini hidup soalnya. Iya, hidup Batunya seperti hidup. saya, Mas. Ya ampun. Tiba-tiba kayak kemasukan makhluk astral. Bener nggak? Kamu sama sama Libranya saya. Ya, Libra. Cocok. Jadi Libra. Hei, tangan. Mas, tangannya, Mas. Ngapain udah salamin di kepel-kepel tangan? Nah, terus dicium-cium gitu. Kampungan, liatin, dicium nggak? Untuk 2 racun. Kabarnya ada. Jiwa miskin minta. Untuk 2 racun your big sister. Kabarnya batu yang kalian bawa tadi punya pengaruh menambah rasa confident atau percaya diri kalian tampil di panggung. Is that true? Monggo.
Gimana ya? Itu kan percaya nggak percaya. Cuman setelah sekarang saya lagi bawa obi, mungkin biasanya kan yang bawa bacan ijo tadi, terutama Duko ya kan. Kebetulan kan saudara kami juga ada di sana di Ternate, Halmahera Selatan. Jadi memang kayaknya, oh iya ya, ya itu kan urusan kita ya mau percaya atau enggak. Tapi memang membawa sesuatu Sangat gitu. diperlukan, apalagi aku kan orangnya nggak Sangat pedean ya. diperlukan gitu Jadi kan. emang Apalagi ada harus ada. saya gitu Mas yang Libra gitu. Nanti kalau soal percaya diri aku bisa membuka. Pemirsa. Bapak Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang pakar batu yang telah berpengalaman dalam mengenal keaslian batu permata. Langsung aja kita sambut Pak Dodo. Wanna be a billionaire, so big and bad. I own all the things I never had. Tepuk tangan untuk semuanya. Untuk Pak Dodon, selamat malam Pak. Apa kabarnya nih Pak? Baik, Mas Teguh. Luar biasa sekali, pasti yang dibawa itu wow. Yang tadi lagi. Mantep. Untuk Pak Dodon, sebagai gemolog atau pakar dunia perbatuan, seperti apa analisa Bapak saat mengetahui keaslian dari sebuah batu mulia, khususnya yang berjenis permata? Monggo Pak. Ya, selamat malam. Kalau saya melihat dari batu permata itu, merupakan suatu keaslian dari batu itu ada, kalau boleh saya keluarkan contoh. Apa Pak keluarkan? Kamera. Bukan kan? Oke, kalau yang disebut yang palsunya dengan perbedaan dengan yang aslinya adalah feeder dari batu itu sendiri. Feeder itu apa dulu? Serat batu itu sendiri. Yang mungkin kalau memang kita mau lihat keaslian batu itu sendiri, ya lebih baik, alangkah bijaksananya kalau kita banyak lab-lab gemologi yang tersebar di Jakarta. Kita lab dan kemudian baru kita mengetahui keaslian batu itu dari pihak yang ketiga. Begitu Pak Suko. Ada contohnya ada. Nah, mungkin kalau kita ngelihat dari bentuk yang mantap, dari situnya udah kelihatan. Mantap. Ini apa nih? Ini yang palsunya. Oh, yang palsu. Okta jangan gitu dong Okta. Lu ada temen salah aja lu senang. Tahuan kan? Udah Okta. Okta ketawanya kayak ngelecehin banget Bang gua. Senang. Tahu sih, Sopi. Oh, itu malah yang palsu. Iya. Kalau yang asli itu Anita tuh asli ya berarti ya. Kalau yang aslinya seperti ini Mas Tukul. Wah, mahal. Wih, mahal. Ya ya. Ini perlu dari deket nih. Ini lebih dari 5 anak ya. Ih, mantep. Nah, ini baru percaya saya. Wow. Ini mantep nih. Gua tertarik sama ini. Gue malah doain yang ini Mas. Iya sama Pak Leo tadi yang bebek. Cuttingnya bagus. Iya. Saya Mas Tukul, mohon maaf, dari Pak Dodon ini masuk, saya tertarik dengan yang di tangannya beliau ini. Ini apa Pak? Ini blue sapphire. Sama banget. Ini harganya berapa kira-kira? Ya perkiraan sampai miliaran gitu. Mbak. Luar biasa. Ya. Asli. Miliatan Mbak. Jadi ini harganya, ini ada ruby ya Pak ya? Ya, ini kalau yang merah ini disebutnya ruby. Oh. Kalau yang biru itu dia safir, sama dia satu rumpun dengan namanya korundum. Korundum itu adalah satu jenis, nama ilmiah jenis batu yang satu jenis, dia keluarnya itu adalah kalau nggak dia biru dengan ke arah warna lain, ini juga safir yang disebut patparaca. Patparaca yang safir. Korundum juga? Iya, korundum juga. Jadi kalau kering nggak ya? kalau kering nggak? Direndam Kerendam. Kalau yang namanya patparaca itu memang batu safir yang warnanya itu punya spesifikasi khusus. Dia pinkish orange atau orange pink yang bisa mencampur warna itu yang baru dia keluar yang namanya patparaca. Ini mantep nih. Dari tadi mata saya ikutin gerakan tangan Bapak loh Pak. Itu asli semua yang ini. Asli Kalau yang palsu coba maaf. Nah, yang palsu ini coba sorry. Yang palsu jatuh Ya, nggak apa-apa dijatuhin juga. Coba. Boleh saya megang yang ini Pak?
yang palsu. Boleh. Wah, orang kalau nggak ngerti ketipu. Mas lihat Mas. Ketipu. Ngeri. Kalau orang ketipu. Kalau nggak orang ketipu. Ini Mas. Wow. Yang dipegang paling. Maaf, bisa dicocokin. Boleh. Nggak lepas, nggak lepas. Pas banget. Pas banget. Bagus Mas. Bayarin, Bagus. bayarin. Tapi harus lebih kecil sedikit. Kan jari-jari saya. Kan sesuaikan sama gigi Mas. Mas Tuko, itu nyanyi lagi pas Mas. Coba. Mantep banget. Ini ngapa jadi dagang sih? Nah, ini cocok. Iya kan? Cuma belum sempat masuk. Makanya ini tadi saya bilang, Ya, Sepi, bagus. kalau ini harga sekitar katakan 400, mungkin buat Mas Tuko karena sudah seperti saudara saya sendiri bisa 800. Saudara sendiri 800. Itu namanya mencet. Ini kalau orang nggak pengalaman ketipu main. Spesifikasi bedanya apa sih Pak dari Iya, ini? kalau kita lihat ya, kalau kita Secara misalnya, bahasa kalau umumnya kita, kalau kita misalnya awam, kalau kita bisa loop kedalaman batu itu, dia tuh tidak ada apa-apanya, kosong. Seperti kita ngelup sebuah Kaca. bentuk kaca, Iya. dia tidak ada apa-apanya, kosong. Tapi kalau dia batu sebersih-bersihnya itu batu, tetap dia ya ada satu serat yang halus yang menandakan itu ciri khas sebuah batu. Jadi Itu gimana adalah Pep? batu yang Kalau asli. yang bersih bening, Kalau yang bersih bening itu kita justru malah mesti curiga Mas. Betul. Imitasi. Iya. padahal itu yang dimaksud Pak Dodon ya. Oh bukan, memang itu ciri batu yang imitasi, Iya. itu clear sekali Mas seperti Bening. kaca ini, bening. Oh, bening. Tapi Kalau kalau yang batu asli, tentu ada serat sedikit, pasti mesti ada ada. seratnya. Paham. Kembali ke rap. Kalau Anita itu asli ada hasratnya apa enggak? Di nadi saya bernyanyi dengan pincang. Wow. Mau lihat yang seratnya lebih gede nih. Itu bisa di center. Untuk Pak Dodon lagi nih. Adakah tips dan trik untuk pemirsa yang ingin mengoleksi batu permata agar tidak tertipu? Apa sertifikat juga dibutuhkan atau bagaimana? Iya, Mas Tuko. Apa tokonya atau apa ya? Jadi gini, pemilihan dalam jenis batu itu nomor satu adalah warna. Yang keindahan itu adalah warna, dan kedua kristalnya. Kristalnya itu beningnya dia, gitu, Mas Pepi ya. Pancarannya. Pancaran dari batu itu. Pancaran batu itu tidak bisa dibikin oleh manusia. Apakah dari ikan nggak ada yang ngobrol kosong? Digosok itu ya mungkin mempengaruhi kata panasnya aja digosok. Nah, cuman kalau untuk masalah dia punya sinar, batu itu adalah memang material dia itu sendiri yang membuat sebuah batu itu menjadi bagus. Dan warna itu sendiri yang harus kita pilih. Dan untuk mengetahui secara, kalau kita awam, banyak yang orang nggak ngerti tentang ini batu asli atau enggak. Ya paling gampang, paling simpel itu adalah ya kita bawa ke laboratorium gemologi. Itu nanti akan Alamatnya di dikeluarkan. mana itu? Biasa di daerah Harmoni, di Gajah Mada ada. Ada ya. Jadi kita lebih mudah. Terima kasih Pak. Nah ini pemirsa bermanfaat sekali kehadiran Pak Dodon untuk memberikan informasi ke pemirsa, bisa diambil positifnya, yaitu kalau beli batu mulia atau permata ya supaya tahu keasliannya langsung ke geomologi. Mungkin boleh saya tambahkan? Ya boleh Pak Leo. Saya sebagai pembeli, maksudnya orang yang hobi ya. Kalau beliau kan harusnya Bapak punya toko ya Pak ya? Iya. Di daerah? Di daerah BSD Pak Leo. Di mana? Di pasar? Bumi Serpong Damai, pasar modern. Oh, Bumi Pasar. Nah, Bintaro, bahwa recommended samping dikit ya, recommended sellernya itu perlu Pak. Bahwa Mas Tukul, bahwa saat kita membeli satu batu apalagi dengan kualitas yang sudah cukup baik, yang harus kita spend uang yang cukup besar, saya berpikir pengaruh si penjual juga sangat berpengaruh. Pengaruh. Bahwa tentu dari mulut ke mulut atau berdasarkan informasi yang kita terima, kita memiliki recommended seller, orang-orang yang memang sudah direkomendasikan menjual barang-barang yang kualitasnya baik. Kalau Pak Dodon hanya menjual batu mulia berarti? Iya. Saya kebanyakan untuk batu mulia, tapi nggak semua batu mulia aja. Tapi kayak Bacan, batu Sungai Dare, Garut juga ada. Karena walaupun bagaimanapun kita tetap cinta Indonesia ya, Mas Tukul ya. Indonesia karena banyak batu-batu Indonesia yang begitu baik, yang begitu bagus, yang belum pernah, orang luar juga belum pernah tahu tentang batu Indonesia itu sendiri. Kabarnya sertifikat batu permata juga bisa dipalsukan. Apa ada contoh sertifikat palsu yang
bisa diperlihatkan Pak. Nah, Oke. ini untuk pemirsa Ini nih salah satu- sangat penting sekali. Salah satu bentuk sertifikat. Ini asli batu. Pak Masu nih? Ini asli. Kalau keluar sertifikat itu, dia pasti menandakan suatu batu, keaslian batu itu sendiri. Kalau misalnya kita sertifikat batu masukin ke dalam lab gemologi, kalau misalnya dia keluarnya tidak asli, dia keluarnya akan bentuknya seperti memo kecil, menandakan bahwa keluarnya itu sintetis sapphire corundum gitu. Korendam lagi. Iya, dia jadi jenis batu yang dibuat oleh manusia menyerupai seperti aslinya. Itu yang Ini ada spesifikasinya ya? Iya, jadi ada Warna, dari warnanya, dari jenis batunya sendiri. Nah, ini Cabochon ini. natural ya, Cutting natural Alexandrite cat eye. Nah Pak, kalau dari keaslian sertifikat itu dari pimpinan sana yang mengeluarkan itu bentuknya gambarnya kan ada stempelnya. Kalau duit itu kan ada kayak dalamnya ada serabutnya apa namanya? Ada hologram. Nah, kalau itu apa? Sebenarnya bukan sertinya yang dipalsuin, Mas Tukul. Apanya? Tapi batunya yang biasanya orang tuh suka gini, misalnya aku punya batu asli. Iya. Aku lab keluar sertifikat seperti ini. Oh, begitu. Aku cari palsunya yang persis seperti ini, aku pasang, aku jual berikut Terus sertifikat. baru sertifikatnya cara nipu. Itulah yang jadinya sertifikatnya semuanya asli. Udah Pep, lu nggak usah gitu-gitu lagi. Insaf. Ini diterangkan oleh Pak Dodon ini. Iya, gua tahu Mas, ini tipe orang tipe lempar batu sembunyi mulut. Kan lu yang nyuruh Mas, store-nya ke lu juga. Aku udah mundurkan diri dari hal gitu. Saya pengen nyari duit yang berkah saja. Karena toko saya udah dipercaya oleh seluruh pelanggan-pelanggan di dunia. Jadi, Emang lu buka toko apaan? lu toko batu, Batu apa? material itu. Ini kelek untuk Pak Dodon. Maaf, ini nama asli Pak Dodon. Ya panggilan saya Mas Panggilan Tukul. aja. Saya karena punya teman grup lawan namanya Dodon juga. Oh, anaknya tuh. Nggak percaya. Tanya ada nggak Dodon? Ini kalau kakaknya dia Gogon, kalau ini Gogi. Nah, itu Dodon. Ada grup lawan namanya. Tapi kumpulnya nggak di dalam sini. Itu Pak Dodon. Dapatkah batu alam Indonesia seperti Bacan atau Kalimaya atau Kalijodo, Kali Krukut? Ngomong Kalijodo ke Pak Dodon ketawa. Sering lewat ya Pak Dodon. Lewat. Bisa disandingkan dengan batu permata dari segi harga dan popularitas nih, monggo nih Pak. Ya, kalau untuk batu lokal memang sekarang kan lagi dipublikasikan ke internasional, Mas Tukul ya. Iya. Ada beberapa bulan kemarin ada pameran di Muang Thai di Thailand. Mungkin bulan September nanti di Singapura. Kalau nggak salah bulan Mei nanti di Hong Kong. Di Indonesia kapan? Kalau di Indonesia udah tersebar tiap minggu pun ada pamerannya. Tapi internasional apa nasional? Skopnya nasional. Kalau yang di Indonesia kan skopnya nasional. Tapi kalau internasional memang kita rencananya mau dipublikasikan untuk batu-batuan Indonesia khususnya. Karena memang batuan Indonesia itu nggak kalah baiknya dengan batu-batu dari luar seperti Bacan yang mirip dengan jenis giok. Ya kan, dia bisa berubah, dia bisa hidup. Terus ada dia bisa hidup tuh dalam arti kata dia berubah Bentuk dari bukan bulat berubah bentuk jadi lonjong gitu. bukan berubah bentuk, jadi dari dia warna pun dia bisa berubah menjadi dari tadi nggak kristal menjadi kristal. Nah, Tujuannya nanti up-nya ke kristal pastinya. ini faktor apa yang bisa merubah dia berubah jadi, apakah cara penggosokan atau penyimpanan? Nomor satu yang kalau kita pilih untuk dari segi material Bacan adalah dia punya materialnya itu halus. Jadi tidak ada unsur, ya dia semuanya dasarnya unsurnya kapur ya, ada kapurnya gitu loh. Cuman kapurnya harus minim, harus sedikit, yang membuat dia punya material batu itu semakin halus dan semakin jernih gitu. Jadi suatu saat kita pakai dengan suhu panas badan kita yang normal 36, 37 derajat Celcius kita pakai, dia akan berubah menjadi kristal. Itulah fenomena. Pemirsa, perbincangan kita malam ini semakin menarik. Untuk mencarikan suasana malam ini, kita sambut sekali lagi penampilan dari dua racun Yubi Sister.
dengan jernih dalam memilah segala hal saat memutuskan sesuatu yang berharga dari bagi diri sendiri dan juga sesama. Bijaksana sambil mengambil keputusan serta menerima saran terbaik sebagai masukan positif agar terhindar dari segala macam hal buruk di kemudian hari. Terima kasih untuk bintang tamu saya malam ini, Pak Leo Rumanto, Dodo, dan Yubi System. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Saskiting dan sekolah tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus yang tidak bagus dan diambil, dan tontonan bukan benar dengan cara pengunjungan tetap berkenan. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu, acara yang ditunggu-tunggu selalu. Gaya kocak tutur arwana, suasana lebih ceria,